Halo semuanya, hari ini kita akan mengupas sebuah gagasan besar dari karya monumental Jacob Bronowski, yaitu The Essence of Man atau Kebangkitan Manusia. Oke, kita mulai dari sebuah paradoks yang menarik dari Bronowski. Coba bayangkan seekor ikan grunion. Evolusi selama jutaan tahun telah membuatnya sangat sempurna untuk satu tempat, satu lingkungan spesifik. Nah, sekarang bandingkan dengan manusia. Kalau dilihat-lihat, kita ini kayak kurang persiapan untuk lingkungan manapun. Tapi, justru disitulah letak paradoksnya. Karena kita nggak diciptakan khusus untuk satu tempat, kita malah bisa berkembang di semua tempat. Jadi, gimana ceritanya makhluk yang paling nggak spesialis ini malah jadi yang paling sukses di planet ini? Ini kan jadi pertanyaan mendasar. Apa sih yang bikin kita ini beda banget? Jawaban Bronowski itu sederhana tapi dalam. Katanya, kita nggak cuma pasrah menerima lingkungan. Kita secara aktif membentuknya kembali. Kita bukan cuma sekedar figuran di dalam pemandangan, kita adalah arsiteknya. Kemampuan untuk jadi arsitek lanskap ini ternyata dimulai dari hubungan yang luar biasa antara dua hal, tangan dan otak kita. Bronowski menggunakan metafora yang kuat banget di sini. Tangan, menurut dia, bukan sekedar alat biasa. Tangan itu adalah perpanjangan fisik dari pikiran kita. Ya, semacam ujung tombak yang kita pakai untuk menyentuh, merasakan, dan akhirnya membentuk dunia. Dan gagasan ini ternyata berlaku untuk, ya, semuanya. Coba deh kita lihat skalanya yang luar biasa luas. Dari hal paling awal, kayak membuat alat-alat dari batu, sampai ke puncak pencapaian intelektual manusia, seperti teori relativitas. Menurut Bronowski, semua ini pada dasarnya adalah karya dari tangan yang sedang bekerja dan terus-menerus disempurnakan. Terus, apa sih yang mendorong kita melakukan semua ini? Kata Bronowski, pendorongnya itu sesuatu yang sangat manusiawi, rasa senang yang kita dapat waktu kita jago melakukan sesuatu. Kita puas kalau bisa bikin sesuatu dengan baik, dan rasa puas itu bikin kita pengen melakukannya lebih baik lagi. Oke, jadi keterampilan adalah caranya, tapi ada pertanyaan yang lebih dalam nih. Kenapanya? Apa sih mesin penggerak di balik semua inovasi kita? Jawabannya ada pada kekuatan imajinasi. Bronowski percaya kalau seni di gua-gua purba itu bukan cuma hiasan. Itu adalah sebuah alat mental. Buat para pemburu zaman es, melukis bison di dinding gua itu seperti latihan mental. Sebuah cara untuk menghadapi masa depan yang belum terjadi, untuk membayangkan perburuan sebelum benar-benar terjadi. Dan inilah inti dari semua pengetahuan. Kemampuan kita untuk melihat apa yang ada di depan mata, lalu dari situ kita menyimpulkan apa yang nggak kelihatan. Imajinasi kita inilah yang memungkinkan kita menjelajah waktu dan ruang, semuanya di dalam pikiran kita sendiri. Jadi coba bayangin ya, kalau kita gabungkan tangan yang sangat terampil dengan pikiran yang mampu berimajinasi jauh ke depan, hasilnya itu bukan cuma sekedar alat atau seni, yang kita dapatkan adalah jenis evolusi yang benar-benar baru. Bronowski lalu membedakan dua hal penting. Ada evolusi biologis yang prosesnya lambat banget dan seolah-olah mengunci hewan di lingkungannya. Lalu, ada evolusi budaya manusia yang geraknya secepat kilat, di mana kita terus-menerus menciptakan ulang dunia kita. Dan perbedaan kecepatannya ini luar biasa jauh. Evolusi budaya bergerak jauh lebih cepat. Akselerasi inilah yang memungkinkan spesies kita mengubah seluruh planet ini cuma dalam sekejap mata, kalau kita lihat dari skala waktu geologis. Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir dan mungkin yang paling dalam dari pesan Bronowski, yaitu tanggung jawab moral yang datang bersama dengan semua kekuatan yang kita miliki ini. Saat berdiri di Auschwitz, Bronowski menyadari sesuatu. Tragedi terbesar di sana bukanlah kegagalan pengetahuan, tapi justru keyakinan yang mengerikan akan sebuah kepastian yang mutlak. Dia berpendapat kalau tantangan terbesar kita sebagai manusia adalah memilih jalan pengetahuan di atas jalan kepastian yang menghancurkan. Pengetahuan itu selalu sadar kalau dirinya bisa salah, dia rendah hati. Sedangkan kepastian adalah klaim sombong bahwa kita tahu segalanya seperti Tuhan, dan jalan itulah yang menuju ke tempat seperti Auschwitz. Bronowski menutup seluruh karyanya dengan kutipan ini, sebuah permohonan yang sangat kuat agar kita semua memiliki kerendahan hati intelektual. Itulah menurutnya nilai inti dari peradaban yang manusiawi. Dan pada akhirnya Bronowski seolah-olah meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan.
sebuah renungan tentang masa depan kita sendiri dan tentang pilihan-pilihan apa yang akan kita buat selanjutnya.